punya memandu acara pada siang hari ini. Salam silaturahmi, teriring doa saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya dan serta dipermudah dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Institut Miftahul Huda Subang, Bapak Dr. Muhammad Rifki MPD MPDI. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah, Bapak Dr. Adudin Alijaya. Yang saya hormati Ketua Program Studi PGMI, Bapak Muhammad Raj Chandra MPD. Yang saya hormati Bapak Adi Abdurrahman MPD selaku dosen di Prodi PGMI. Dan yang saya hormati narasumber kita pada kesempatan kali ini, Ibu Dirga Ayu Lestari MPD selaku dosen di STAI Abdul Kabir Serang, Banten. Juga tak lupa teman-teman mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Baik, kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan memanjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta keselamatan sehingga kita semua dapat hadir pada kegiatan Zoom meeting pada siang hari ini. Selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak bisa sama-sama mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, perkenalkan. Nama saya Susila Asmanawati. Saya mahasiswi semester 6 dari program studi PGMI. Nah, pada kesempatan kali ini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan Zoom meeting pada siang hari ini. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, sebelum memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi, izinkan saya untuk menyampaikan CV dari Ibu Dirga Ayu Lestari MPD. Izin ya Ibu, nama lengkap Dirga Ayu Lestari. Beliau merupakan seorang pengajar yang memiliki prinsip untuk menjalani profesinya dengan bahagia. Dan dengan semangat yang luar biasa, beliau berkomitmen untuk terus berbagi praktik baik, menebar manfaat, dan juga mengabdi kepada sesama secara menakjubkan. Berbekal latar belakang pendidikan di bidang pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, beliau hadir sebagai sosok pendidik yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi. Selanjutnya, latar belakang pendidikan dimulai dari jenjang sarjana di jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Adab di IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, pada tahun 2007 hingga 2011. Selanjutnya, beliau melanjutkan studi magister pendidikan di bidang yang sama di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017 hingga 2018. Nah, pada rentang waktu tahun 2008 hingga 2016, beliau telah memiliki pengalaman mengajar yang sangat luas di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari menjadi guru TK, menjadi guru PAUD, guru MI, guru MTS, guru SMP, hingga guru MA. Selain itu, beliau juga pernah aktif sebagai pelatih pramuka di SDN Kramat Watu 1. Beliau juga pernah menjadi asisten dosen pada program studi PGMI di IAIN Banten, serta menjadi tutor les private untuk siswa tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, untuk saat ini beliau aktif sebagai dosen tetap di STAI Kiai Haji Abdul Kabir, serta dosen luar biasa di berbagai kampus lain seperti UIN SMH Banten, STKIP Situs Banten, dan STIT MT Subang. Tak hanya aktif dalam dunia akademik, beliau juga terlibat dalam berbagai organisasi, di antaranya yaitu sebagai pengurus Kuarcap Kota Serang, aktivis Kopertais Wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten, kemudian pengurus Situs Peduli Banten. Beliau juga dikenal sebagai seorang affiliate trainer yang turut mengembangkan potensi kewirausahaan digital. Nah, di samping pengalaman mengajar yang luas, beliau juga memiliki sejumlah keahlian
yang mendukung kiprahnya sebagai pendidik profesional. Antara lain, yang pertama, keahlian dalam bidang education for elementary school yang mencerminkan pemahaman mendalam beliau terhadap pendidikan dasar, baik secara pedagogis maupun psikologis. Beliau juga menguasai instruksional media, yakni kemampuan dalam merancang dan memanfaatkan media pembelajaran secara kreatif dan efektif. Nah, dalam hal komunikasi, beliau juga memiliki kemampuan public speaking yang baik, yang tidak hanya ditunjukkan dalam proses belajar mengajar, tetapi juga saat menjadi pembicara dalam berbagai forum pendidikan. Hanya itu, beliau juga terampil dalam bidang scouting for children, yang mencerminkan kepedulian serta keterampilan beliau dalam membimbing dan membentuk karakter anak-anak melalui kegiatan kepramukaan. Nah, teman-teman, dengan kombinasi antara pengalaman lapangan yang luas dan dedikasi tinggi di dunia pendidikan, tidak diragukan lagi bahwa narasumber kita pada siang hari ini merupakan sosok yang sangat kompeten untuk berbagi ilmu, wawasan, dan inspirasi dengan kita semua. Baik teman-teman, itulah profil singkat dari Ibu Dirga Ayu Lestari MPD selaku narasumber kita pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai strategi membuat pembelajaran berbasis digital. Nah, perlu teman-teman ketahui, perkembangan teknologi saat ini telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Penggunaan media pembelajaran berbasis digital bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan sudah menjadi kebutuhan utama dalam proses belajar mengajar. Nah, sebagai calon pendidik, kita dituntut untuk mampu beradaptasi dan menguasai strategi dalam merancang media yang menarik, interaktif, dan juga sesuai dengan karakter peserta didik. Maka dari itu, mari kita manfaatkan kesempatan berharga ini untuk sebaik-baiknya menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Langsung saja, mungkin untuk sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi. Saya persilahkan kepada Ibu Dirga Ayu Lestari MPD untuk menyampaikan materinya. Mangga Ibu, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Suara saya terdengar? Dengar, Bu. Jelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, yang saya hormati Pak Dekan, Bapak Dr. Adudin Alijaya. Ya, betul. Benar ya, Pak? Ya, mohon maaf sebelumnya. Tadi saya baru selesai kelas tadi dikira jam 2 ya. Mohon maaf adik-adik semuanya, Bapak Ibu semuanya. Baru di jam 2 ya. Kemudian yang saya hormati Kaprodi PGMI ya. Bapak Muhammad Chandra MPD. Yang mana ya? Biar kenal. Oke. Bisa ada, Bu. Lanjut. Kemudian kawan saya, adik saya, Bapak Adi Abdurrahman MPD, selaku narasumber juga, sekaligus dosen Institut Miftahul Huda Subang. Selamat untuk Miftahul Huda Subang yang sudah menjadi institut. Semoga kami di STAI Kiai Haji Abdul Kabir bisa mencontoh nih Miftahul Huda Subang. Yang saya cintai dan banggakan adik-adik mahasiswa, baik itu dari Subang, ya, dari Serang, semuanya yang sudah hadir dalam Zoom meeting ini, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, tentu bahagia, dan kegiatan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Amin. Alhamdulillah, ya. Saya di sini diperkenankan untuk berbagi praktik baik ya, kita sharing and caring begitu ya Pak Adi, Pak Dekan, Pak Kaprodi. Tentunya atas izin Allah saya bisa berjumpa dengan adik-adik sekalian
di ruang Zoom ini yang luar biasa. Terima kasih Institut Miftahul Huda Subang yang sudah memfasilitasi. Lalu salawat berserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kita semuanya mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin. Baik, adik-adik sekalian, kita mulai saja. Waktunya Kak moderator nih 45 menit ya. Sampai jam 16.00 ya, Ibu. Oke, baik. Sedangkan ini ada 2 sesi ya, saya dengan Pak Adi ya. Ya, 45 menit Bu Dirga. Nanti Oke, kita jawab 45 sama-sama menit ya. ya. Adik-adik sekalian ya, saya izin share screen, sudah jadi kelas ya. Bentar. Sudah terlihat adik-adik semuanya, Bapak Ibu? Bu Dirga sudah. Sudah terlihat Sudah. share screen-nya? Sudah. Ya, Sudah, Bu. baik. Adik-adik sekalian, saya manggilnya adik-adik aja ya, Pak Adi ya. Mohon izin Pak Dekan, Pak Aman. Kaprodi. Saya diberi kesempatan untuk berbagi terkait dengan strategi membuat media pembelajaran berbasis digital. Nah, tentunya media digital itu sangat penting dalam pendidikan modern ya. Penggunaan teknologi mendukung pembelajaran yang fleksibel dan interaktif, apalagi buat adik-adik mahasiswa, calon pendidik MI, SD, itu tentunya bukan hanya kita menjadikan media itu sebagai salah satu sarana ya, membantu atau mendukung pembelajaran kita nanti, tapi kita pun harus bisa adaptif, fleksibel, dan interaktif begitu. Baik, untuk kita mulai, sekalipun tadi sudah dibuka dengan doa ya, dengan baca ayat suci Al-Quran, yuk kita sama-sama baca Al-Fatihah ya. Ala kulli hadinnya bi barakati Al-Fatihah. Amin. Oke, alhamdulillah semoga Allah ridhoi kegiatan kita hari ini. Oke, untuk bisa dimulai. Bergerak tidak? Belum, Ibu. Oke, sebentar. Sudah? Sudah, Bergerak? Ibu. Oke, kita fokus dulu bisa ya. Semuanya sudah on kamera ya. Supaya kita fokus, kita breathing dulu ya. Dengan kalau saya bilang fokus clap, teman-teman bilang dan lihat apa yang saya peragakan dan ikuti ya. Fokus clap. Ya, pegang telinganya. We listen. Ya. Pay attention. Pay attention berarti perhatikan ya. Pay attention. Lalu understand. Fokus gitu ya. Fokus. Ya, bisa. Semuanya boleh dibuka audionya juga ya. Silahkan ya, kita supaya antara kognitif dan motor kita sinergis ya, dan kita fokus. Oke, fokus, clap. Will you start? Pay attention. Understand. Fokus. Oke, good. Sekali lagi one more ya. Oke, fokus, clap. Will you start? Pay attention. Understand. Fokus. Oke, good. Hebat semuanya ya. Yuk, yang belum on kamera boleh on kamera ya.
Oke, sekarang di-mute lagi. Dengarkan dengan seksama karena ini adalah kuliah umum, maka setiap sesi setelah sesi saya tentu ada evaluasi ya. Jadi diperhatikan, disimak dengan baik. Insya Allah nanti ada apresiasi dari Kak Adi ya, dari Pak Adi ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman ya bisa dilihat, dibaca. Karena sudah fokus ya, maka perhatikan, disimak dengan baik ya. Bismillah, kita niat sama-sama belajar ya. Tentu adik-adik sudah tahu apa itu media pembelajaran ya. Nah, menurut Hendra ya, bukan menurut saya. Jadi media itu ya perantara, medium. Ya, kita juga di sini karena ada media ini ya, via elektronik. Nah, ya teman-teman mungkin ada yang pakai handphone, laptop, kemudian berbantuan internet begitu ya, sehingga kita bisa jadi satu di ruang Zoom ini ya. Tapi tetap posisinya aku, kamu, kita setara. Oke, adik-adik sekalian, media merupakan perantara atau media secara digital maupun non-digital. Nah, itu pengertian media, yang digital maupun yang non-digital. Oke, kalau ada hambatan dari sini, diinformasikan ya, soalnya di sini baru turun hujan. Khawatir nanti ada terjeda ataupun bagaimana, mohon moderator ingatkan saya via chat ya. Kita lanjut, dari sekalian. Nah, kapan sih gitu ya mulainya kita pakai internet? Mungkin ya tahun sekitar 90-an ya, ketika internet itu berkembang dan teknologi ya, perangkat mobile itu mulai dikenal tahun 2000-an. Jadi yang memang kita biasa pakai mobile ini ya tahun 2000-an. Nah, media pun karena berkembanglah teknologi tersebut, perangkat mobilenya, maka media pembelajar pun ikut berkembang ya, dan terpengaruhlah oleh perkembangan tersebut. Jadi kita bersinergi dengan teknologi gitu. Yakni sekarang kita kenal dengan istilah media pembelajaran digital. Tentu kalau zaman-zaman saya mungkin ya dulu-dulu tuh ya udah media pembelajaran yang memang bisa kita lihat, kita raba gitu ya. Nah, kalau misalkan digital mungkin ya beda cerita gitu ya. Kita akan bahas apa aja sih media pembelajaran digital itu ya. Nah, jenis media pembelajaran digital itu ya ada multimedia interaktif ya. Tentu multimedia di sini adalah mengkombinasikan berbagai ya media yang ada ya, dikemas secara menarik, secara aktif, secara interaktif, secara inovatif ya. Multimedia interaktif ini ya, yaitu penggabungan ya, sekali lagi, atau kombinasi ya antara berbagai media yang dikemas secara dan menarik bagi siswa. Karena kita fokusnya adalah media pembelajaran, maka di sini concern kita adalah terkait pembelajaran itu sendiri. Ya, entah itu nanti bisa sinkronus ataupun asinkronus begitu. Yang kedua, jenis media digital itu apa aja ya? Ini menurut Sudiarta dan Sandra ya. Tapi sebenarnya secara universal atau komprehensif masih banyak lagi ya. Ini saya ambil dari punya Sudiarta bahwasanya jenis media yang sering, yang sekarang lagi trending adalah ini yang ada di layar. Nah, jenis media pembelajaran yang kedua itu ada digital video animasi ya. Teman-teman ini udah semester berapa? Bisa chat di Zoom-nya? Rata-rata semester berapa ya? Rata 2, Fajar. 2, oh masih semester 2, 2, 2, 2. Oh 6, ada Imam Behaki, oke. Gina 4, oke, good.
Nah, ketika saya seperti ini menunjukkan interaksi ya, dua arah gitu. Jadi nggak saya ngomong terus dari awal sampai akhir gitu ya. Paling tidak ada timbal balik. Dan kita sedang menjalankan yang disebut dengan media pembelajaran digital ini. Ya, selanjutnya teman-teman sekalian, biasanya kalau memang sudah semester 6 begitu ya, sudah tentu atau ada mungkin ya mata kuliah teknologi informasi dan komunikasi gitu ya, ataupun mata kuliah media ya, teman-teman sudah ada banyak yang tahu ya. Nah, hal-hal yang terkait dengan media tentu baik itu berupa teks ya, visual, audio ataupun audiovisual. Selama itu dikemas secara kombinasi, digabungkan berbagai aspek, nah itu sebutnya multimedia interaktif. Nah, sekarang kalau digital video animasi ya. Nah, digital video animasi ini berbantuan kecerdasan buatan begitu ya. Mungkin teman-teman tahu Pauton ya, tahu aplikasi Pauton gitu ya, yang terkait animasi ya, bikin master juga ada, di Canva juga ada sebenarnya ya. Pertama itu adalah benda-benda yang bergerak, itu adalah digital video animasi. Nah, contoh gambarnya ini teman-teman sekalian. Ya, ini contoh-contoh gambar terkait yang multimedia interaktif ya, kemudian video animasi gitu. Nah, seperti ini. Nah, lalu yang sekarang biasa digunakan media pembelajaran digital adalah podcast. Mungkin teman-teman pernah menjadi bagian atau narasumber di kegiatan-kegiatan podcast ya. Ya, podcast ini jadi episodenya program berepisode gitu ya, ada rentannya, ada sesi-sesinya di mana itu boleh rekaman audio ataupun audio Berapa itu, Bu? visual gitu ya. Dan di podcast ya. Lalu ada augmented reality atau AR ya. AR yang biasa kita kalau nonton-nonton, kalau zaman dulu tuh kita suka nonton yang kalau di tempat rekreasi itu ada yang 2 dimensi, 3 dimensi, yang sekarang udah berapa dimensi ya. Nah, itu seperti ini contohnya ya. Lihat yang anak kecil ini ya, nanti beda antara augmented reality dengan visual reality ya. Kalau yang AR itu dia hanya melihat, jadi hanya merasakan. Tapi kalau misalkan yang visual reality seperti yang gambar yang sedang ada yang gambar rangka itu ya. Jadi seolah-olah bisa disentuh begitu, karena dia berbentuk visual dan memang visual reality gitu ya, VR. Selanjutnya ada game based learning. GBL ini ya juga sering ya teman-teman mungkin sudah pernah juga, saya paling ingetin lagi seperti ya gamifikasi gitu ya. Jadi contoh-contoh terkait gamifikasi, jadi media yang kita kelola, yang kita kemas, namun dikemas berupa game gitu, berupa permainan menarik untuk siswa. Ya, nanti kita juga akan evaluasinya juga pakai gamifikasi ya. Nanti di akhir sesi saya, insya Allah, itu teman-teman supaya mengukur ya kemampuan teman-teman setelah saya ini sharing and caring gitu ya, bagaimana kemampuan teman-teman via GBL atau gamifikasi, nanti di akhir evaluasi, di akhir sesi saya ya. Nanti izin ya Pak Adi ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah media sosial. Nah, kalau media sosial ini udah bukan barang baru ya, teman-teman, bahkan mungkin sudah banyak yang follow ke teman-teman sekalian ya. Tadi juga boleh di-follow akun Instagram saya ya, @dirgaayulestari. Nah, teman-teman, di situ salah satu perantara atau medium ya agar kita bisa tetap berbagi ilmu ya, berbagi manfaat gitu ya, khususnya terkait dengan pembelajaran ya, salah satunya juga
melalui jenis media pembelajaran digital di media sosial. Jadi kita memanfaatkan sosial media, entah itu Instagram biasa teman-teman pakai di WhatsApp gitu ya. Nah, itu menjadi sarana kita untuk memberikan fasilitas pembelajaran ya kepada banyak orang. Gitu. Tidak terkungkung hanya di ruang kelas, tapi ketika kita ingin berbagi praktik baik, berbagi ilmu, kalian tinggal buat begitu ya. Tinggal buat skemanya, kontennya seperti apa, dan kalian bisa share di sosial media gitu. Bisa secara live, bisa secara ya udah real ini aja apa namanya? Postingan aja begitu ya. Baik, adik-adik sekalian masih semangat? Ya, kalau masih semangat boleh di kolom chat ya sebutkan benda yang berwarna hitam yang ada di sekeliling kalian. Warna hitam ya. Beda warna hitam. Kalau nggak boleh ditunjukkan di kamera. Saya apa ya hitam? Oh, saya ada nih hitam. Oke. Hitam putih ya sebenarnya ya. Anggap aja hitam ya. Oke, bisa di kamera saja, tidak perlu dicat, dilihat, diperlihatkan. Benda berwarna hitam. Oke, pulpen, Futia. Oke, good. Ada. Ya, oke. Bagaimana adik-adik semuanya? Sampai di sini dulu, perhatikan ya. Arti media, ya menurut Hendra. Lalu sejarah perkembangan media pembelajaran digital itu gimana? Sebenarnya panjang ya, cuman saya ringkas. Ya udah deh, tahun 90-an itu internet tuh berkembang. Oke, tahun 2000-an itu teknologi perangkat mobile itu mulai dikenal dan banyak digunakan. Sehingga media pembelajaran digital ikut bersinergi dan ikut berkembang. Begitu ya. Terus jenisnya apa saja? Tadi ya ada multimedia interaktif. Ada juga digital video animasi, ada podcast, ada AR, ada VR, ada JBL, ada sosmed, gitu ya. Bisa dipahami adik-adik sekalian? Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Oke, lanjut ya. Bisa. Lanjut. Oke. Lanjut. Oke, yuk lihat dulu deh. Kalau saya nggak banyak materi, Pak Dekan, Pak Kaprodi semuanya, jadi sedikit aja. Oke, nanti kita lanjut. Lihat ini dong. Siapa nih yang malam minggunya kayak gini gitu? Ada nggak sih? Ada yang bisa jawab, bisa di kolom chat. Atau mau ngomong langsung juga boleh. Coba saya cek. Malam mingguan kayak gini. Siapa nih yang ya tebak gambar? Adik-adik pernah main tebak gambar kan? Sering lah. Putar lagu galau, putar lagu galau, putar lagu galau. Oke. Oke, good. Putar lagu galau. Emang suka putar lagu galau ya? Fajar, Bu. Hajar. Jangan galau, Jar. Ya, harus Ya, Bu, bahagia. bohong. Oke. Ya, bagus. Betul jawabannya. Satu lagi dong. Sebelum kita beranjak ke materi selanjutnya nih. Ayo gerak, jangan goleran mulu kan. Ingat. Apa jawabannya? Rajin berolahraga, Bu. Ya, di kolom chat Rajin berolahraga. masih mikir. Rajin berolahraga. Iya. Ya gerak jangan bergerak goleran Ya. mulu. Apa ya? Rajin berolahraga. Oke. Gerak Rajin jangan olahraga ya. Teman-teman rajin olahraganya. Rajin, Bu. Rajin, Bu. Alhamdulillah. Ya.
dalam kondisi Ari, Bu, paling apapun, apalagi rajin. dalam Rajin ya dong, Bu. Rajin. harus ya, kita harus rajin olahraga. Ah, yang itu. Nah, tentunya ya, sekalipun media pembelajaran digital, tentu bagaimana teman-teman bisa mengolah, bisa mengakses, bisa mengemas, mengoptimalkan rasa, raga, dan pengetahuan, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kenapa sih penting memahami kebutuhan pembelajar? Ini adik-adik sekalian, ya. Salah satu ya mengapa kita itu calon pendidik perlu membuat media pembelajaran digital atau mahir ya. Nah, ketika kita sudah bisa mendesain gitu ya media pembelajaran digital, tentu teman-teman itu yang paling harus bisa menemukan siapa audiens kita, menemukan siapa yang kita mau edukasi. Berarti penting memahami kebutuhan si pembelajar. Ya, sasaran kita ini siapa? Ya, kenapa penting memahami kebutuhan pembelajaran? Satu, identifikasi target. Ya, dua, analisis kurikulumnya. Tiga, lakukan survei preferensi. Nah, teman-teman sekalian, untuk mengidentifikasi target, ya harus sesuaikan kontennya itu untuk usia berapa, bagaimana karakteristik peserta didiknya. Ya, kita tentu harus menggunakan teori belajar, ya. Tingkat pendidikannya apa, ya. Gaya belajar siswanya seperti apa. Nah, biasanya saat kita kuliah, pertama kali kita kuliah, atau pertama kali kita mengajar, tentu itu senang audio aja, apakah dia itu auditory ya, ini maksud dengan dia masuk ke audio, ataukah dia memang gaya belajarnya visual, atau emang peserta didiknya suka yang kinestetik gitu, kayak tadi bergerak, mengangkat gitu ya, yang mana? Nah, kita pasti harus menyesuaikan media yang akan kita berikan kepada mereka. Nah, selain identifikasi target kita, analisis kurikulumnya. Apakah kurikulumnya ya standar aja nasional begitu, ataukah memang ada muatan-muatan kurikulum yang ditambahkan begitu ya, mungkin karena sekolah dasar Islam misalkan, SDIT misalkan, atau madrasah yang memang di situ madrasah bukan hanya kurikulum dari Dikbud ataupun dari Kemenak, tapi juga ada tambahan keunikan madrasah, misalkan madrasah itu madrasah inklusif. Nah, bagaimana caranya mendesain media pembelajaran digital gitu ya, dengan memasukkan inklusi tadi, misal tentu harus dianalisis kurikulumnya begitu. Dan supaya lebih valid lagi gitu ya, lakukan survei preferensi. Jadi kumpulkan data langsung dari siswa agar media digital kita tuh efektif dan disukai gitu ya. Nah, misalkan sekarang ini lagi trendin apa sih, kita mau kasih muatan ada back sound gitu ya misalkan. Nah, sekarang ini lagu apa ya yang lagi FYP gitu ya, kalau anak sekarang bilang yang lagi viral tuh apa ya misalkan. Gak masalah apapun itu selama tidak melanggar syariat Islam gitu ya, ataupun bisa memicu gitu ya siswa itu jadi suka sama media digital kita, itu maka kita harus kumpulkan data-data itu melalui survei preferensi begitu. Bisa difahami ya, pentingnya memahami kebutuhan pembelajar, identifikasi target, analisis kurikulum, dan survei preferensi. Oke, next. Nah, lalu setelah itu apa yang kita lakukan? Ini strateginya ya. Tadi sudah dijelaskan pengertian media, kenapa harus media pembelajaran digital, jenisnya, identifikasi atau menemukan siapa pembelajarnya. Nah, sekarang teman-teman harus paham memilih platform yang tepat. Ya, platform yang tepat ini yang pertama ya, cek platform-platform yang populer. Gitu ya. Kemudian di situ dilihat ya, lihat apa?
dilihat terkait apa itu modelnya ya, atau misalkan yang populer tuh kayak model gitu ya, open source-nya, terus juga fleksibel. Atau enggak, kalau enggak teman-teman menggunakan Google Classroom, atau misalkan di institut punya khusus gitu ya, e-learning gitu atau LMS khusus gitu ya, bisa dipakai oleh semua misalkan ya, yang memang itu adalah server milik institut, nah bisa didaya gunakan secara optimal gitu ya. Kemudian juga bisa pakai Edmodo ya, fitur sosial atau kolaborasi. Nah, kriteria pemilihannya ya. Yang paling penting dalam memilih itu, yang optimal itu adalah yang penting mudah dulu. Gampang gitu, efektif, efisien lah. Artinya fitur ini atau platform ini itu mudah digunakan. Orang tuh udah biasa pakai itu misalkan gitu ya. Nah, itu juga salah satu alternatif yang bisa kita pilih sebagai media pembelajaran digital. Terus aksesibilitas lintas perangkat. Ya seperti ketika memang kita jaraknya saya di mana, Anda di mana gitu ya. Nah, bisa nggak nih aksesnya gitu. Oh di sini nggak kurang nih kalau misalkan pakai yang ini, kurang aksesnya, kurang powerful misalkan. Nah, itu berarti kita carilah alternatif yang lain gitu. Lalu yang selanjutnya harga sesuai anggaran. Kan biasanya kalau kita pakai berbantu kecerdasan buatan gitu ya, seperti gamifikasi gitu ya. Nah, tentu itu kan kalau yang pro itu kan berbayar ya, ada berbayar tiap bulan gitu ya. Kita cari-cari aja yang free gitu ya. Selama kita bisa pakai yang free ya kita pakai yang free aja dulu gitu ya. Sambil ya tadi kalau kita sudah meningkat gitu ya, bahkan ketika kita sudah membuat media pembelajaran digital ternyata ada platform yang ingin mengguide kita gitu, berkolaborasi, kalian pinter bikin kontennya tapi rumahnya atau servernya itu kalian nggak bisa beli nih, nah mungkin nanti bisa diajak kolaborasi. Yang penting tadi ketika kalian sudah bisa membuat media pembelajaran digital ya optimalkan begitu ya. Dan itu bisa menjadi salah satu alternatif kita untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar nanti di sekolah ataupun di madrasah. Oke. Selanjutnya mendesain konten menarik. Ya. Nah, cara mendesainnya kayak mana? Ya, cara mendesainnya tentu teman-teman sekalian harus sesuai dengan prinsip desain visual. Ya. Gunakan warna harmonis yang selaras ya. Tidak word happy, jadi kadang-kadang warna tulisan numpuk gitu, jadi nggak jelas mana yang mau dimaksud gitu, apa yang mau dilihat gitu ya. Jadi gunakan warna-warna yang kontras, yang harmonis gitu ya, yang matching lah. Kalian kan pasti kalau generasi Z itu pandai gitu ya, mengharmonisasi warna gitu. Terus tipografinya yang jelas, tata letak struktur ya, bulat, ya bentuk-bentuknya itu harus jelas gitu ya, nggak yang carut-marut. Pokoknya prinsip desain visual tuh harus clear gitu ya, warna, tipografi sama tata letak atau struktur. Yang kedua ya, multimedia yang kita gunakan ya. Kadang kalian ketika misalkan membuat video pembelajaran misal ya, nah integrasi antara video scene satu dengan scene yang lain itu harus nyambung gitu ya, berkesinambungan, dan jangan sampai terkrap gitu, jadi ada distraction, jangan sampai gitu, jadi harus mulus gitu ya, jadi integrasi videonya harus rapih. Nah, penempatan animasi ini cocok nggak nih kalau animasinya bergeraknya begini, misalkan tentang kita mau buat sudan color deh, misalkan anak lagi berjalan di bawah sinar matahari atau di bawah matahari. Nah, posisi pergerakan itu animasinya yang jelas, arahnya kemana misalkan. Dan audionya harus nyambung, ya. Yang misalkan dia membahas tentang apa, audionya tentang yang galau, misalkan kan nggak nyambung ya. Jadi multimedia ini ketika kita ingin mendesain konten yang menarik dan interaktif itu
multimedia yang kita gunakan itu, baik itu video, animasi, audionya, itu untuk pengalaman belajar yang lebih hidup, yang lebih menarik gitu. Jadi anak-anak tuh, oh iya ya Pak, lihat ini tuh dia seru gitu. Oh iya ya, kalau pakai media pembelajarannya Pak Fajar misalkan, itu keren misalkan gitu, karena dia suka misalkan gitu. Lalu yang terakhir adalah gamifikasi, ya. Gamifikasi ini penerapan elemen permainan untuk mendorong partisipasi aktif siswa. Tuh. Contohnya nanti kita langsung praktek ya. Nanti pas dievaluasi insya Allah ya. Di gamifikasi ini tentu kita pakai berbagai bantuan. Kalaupun misalkan Bu kita nggak bisa bikin dari awal gitu ya. Oh yang banyak kok kita pakai berbantuan is okay gitu. Yang penting kita buat kontennya sesuai dengan konsep atau konten pembelajaran yang akan kita ajarkan gitu ya. Oke, selanjutnya masih stay tune ya, semuanya masih semangat ya. Mengembangkan aktivitas pembelajaran yang efektif. Ya, supaya terlihat ya atau aktivitasnya itu berkembang ya, pembelajarannya juga efektif. Yang pertama itu harus ada aktivitas interaktif. Contoh, cuma sekedar tadi kayak Ibu misalkan tanya jawab, coba ambilkan benda yang berwarna hitam gitu ya. Itu hanya kayaknya sepele gitu, tapi itu aktivitas interaktif. Salah satu contoh ya, banyak lagi macam-macamnya. Kuis, diskusi online. Sekarang nanti kita ada diskusi, ada sharing ya. Kemudian memberikan studi kasus yang relevan gitu ya. Seperti kayak tadi, walaupun tidak studi kasus yang gimana-gimana, cuma tebak gambar gitu ya. Itu kan memicu begitu, memicu aktivitas interaktif. Yang kedua harus sesuaikan dengan teori pembelajaran. Ya, harus konstruktivisme kah, behavior atau kognitif atau yang ya di berbagai aplikasi gitu ya. Yang sekiranya bisa learning by doing gitu, benar-benar belajar yang sambil melakukan gitu ya. Dan memang harus konstruktif. Yang ketiga harus ada penilaian. Ya bisa gunakan ya formatif atau sumatif yang jelas untuk evaluasi kemajuan. Karena setiap sesi kuliah, setiap sesi diskusi atau setiap sesi pembelajaran idealnya adalah setiap ada sesi diskusi, kemudian membangun pembelajaran yang menarik, yang efektif, gitu, yang interaktif. Nah, harus ada evaluasi di sana, harus ada asesmen ya teman-teman. Boleh gunakan formatif, sumatif, atau sekedar evaluasi singkat itu nggak apa-apa. Yang penting penilaiannya harus jelas, begitu ya, terukur dan tentunya bertujuan untuk melihat kemajuan dari peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya pelaksanaan atau kita uji coba nih. Ya, teman-teman kalau misalkan sudah ada media ataupun mau buat medianya gitu ya. Nah, bagaimana? Kita harus coba. Kita harus laksanakan. Misal, yang pertama, lakukan pelatihan. Mungkin secara sekarang mungkin ini sharingnya tentang teorinya dulu nih gitu ya. Jadi pelatihan ataupun nanti kita ada tindak lanjut berupa workshop gitu, benar-benar buat gitu dari awal meng-create dari awal sampai akhir sampai jadi gitu. Nah, pelatihan misalkan guru dan siswa dilatih untuk mengoperasikan media dengan baik. Jadi dilatihlah ya. Pelatihan dulu nih, nggak bisa ujug-ujug misalkan saya ujug-ujug ya. E-learning atau LMS atau Google Classroom kan dulu nggak langsung bisa ya, tentu ada sosialisasinya dulu, dilatih dulu begitu ya, penggunaannya bagaimana begitu. Lalu lakukan uji coba skala kecil ya, evaluasi dulu tuh awal guna mengidentifikasi masalah dan solusi. Artinya ketika kita pakai media pembelajaran digital, pakai GBL misalkan ada gamifikasi, anak guru atau siswa bisa nggak ya gunainnya? Nah, kita coba dulu nih, terjadi masalah nggak ya? Atau kalaupun ada masalah, solusinya apa ya? Gitu. Jadi dievaluasi, uji coba skala kecil. Lalu ada pengumpulan feedback. Nah, biasanya tuh setelah sesi uji coba, nah kita minta respon, ya respon dari para pengguna gitu. Tanggapan pengguna itu dipakai untuk meningkatkan media pembelajaran. Jadi ketika kita sudah share itu media pembelajaran digitalnya, ya supaya bisa dipakai gitu ya dalam skala besar, kita harus minta tanggapan dari para pengguna. Gimana nih, mudah nggak pakai misalkan media pembelajaran kita misalkan papan pintar
elektronik misalkan kayak gitu. Gimana, bisa nggak nih pakai ini, mudah nggak gitu ya. Nah itu adalah saran-saran mereka, itu bisa dijadikan perbaikan untuk media kita, bahkan meningkatkan media pembelajaran kita. Nah, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan ya. Strateginya setelah tadi itu memilih, mengidentifikasi, kemudian memilih ya, kemudian melaksanakan, uji coba, lalu evaluasi dan tindak lanjut. Pengembangan berkelanjutan, karena nggak stop di situ aja. Mungkin sekarang kontennya ini, bisa jadi nanti kontennya yang selanjutnya seperti apa. Ya, jadi lakukan evaluasi pre-test atau post-test sesuai kepuasan siswa. Analisis data, ya jadi diidentifikasi titik lemah atau perlu perbaikan atau enggak. Lalu ada siklus perbaikannya, ada plan, design, implement, dan evaluation secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya saya agak cepat ya waktunya ya, karena ada evaluasi. Masa depan media pembelajaran digital, apa sih yang menjadi tantangan kita, atau apa sih peluang kita nih supaya media pembelajaran digital ini bisa kita optimalkan untuk membantu para peserta didik dan kita juga gitu ya, untuk memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Tantangannya kesenjangan akses teknologi ya, karena memang nggak semua orang bisa mengakses teknologi. Salah satunya mungkin di daerah 3T begitu ya, ataupun yang memang sebenarnya nggak 3T tapi susah gitu sinyal ya, misal, ataupun nggak bisa pakainya. Itu tantangan kita. Kebutuhan pelatihan intensif ya, karena kalau kita tidak dilatih secara intensif ya, atau dilakukan secara masif gitu ya, secara besar-besaran, ya susah gitu ya. Orang-orang yang bisa itu aja gitu, nggak banyak yang bisa pakai gitu. Dan adaptasi kurikulum, jadi kurikulum juga harus adaptif yang sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang tuh harus bagaimana nih seorang guru siswa, kurikulumnya gitu ya, sapasnya dan lain sebagainya. Lalu peluangnya gimana nih? Nah, kalau peluang ini kita tentunya bisa berinovasi gadget, misalkan pakai pintar terkait dengan oktalisis gitu ya. Nah, dan tentu peluangnya kolaborasi antar lembaga. Nah, saya kayak sekarang ini ya, sekarang ini kita lagi kolaborasi ya antara Institut Miftahul Huda Subang dengan STI Kiai Haji Abdul Kabir. Lalu pengalaman belajar yang personal, artinya teman-teman bisa belajar otodidak gitu, kalau ada pembelajaran digital. Mari berinovasi dan berkolaborasi untuk masa depan pembelajaran yang lebih baik, teman-teman sekalian. Oke, sekian presentasi dari Sapan. Karena saya di sini hanya pemateri, bukan mengisi hati yang sunyi. Oke, terima kasih. Kembali ke moderator terlebih dahulu. Halo? Teh Susi, Teh Susi. Kedengeran Teh Susi. Teh Susi Punten. nak kawis ya gitu. Teh Susi, punten suaranya nggak kedengeran. Oke, Ibu Dirga. Apa? Sesi tanya jawab aja, nggak apa-apa. Pun ke saya dulu sebentar ya. Iya, iya. Siap. Teh Susinya mungkin lagi ke kamar mandi. Teh Susi Siap, aktif. siap. Teh Susi aktif Saya Pak, stop. cuman nggak ada suaranya. Oh, ada ya? Cuma nggak ada suara Teh Susi. Ada, cuma nggak ada suaranya, iya. Beli suara ya Teh Susi. Di counter terdekat beli suaranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Rektor Institut Miftahul Huda Subang, Bapak Repki MPD MPDI, yang terhormat Bapak Dekan Tarbiyah, Bapak Dr. Adudin Alijaya, yang terhormat juga Bapak Kaprodi, Bapak Muhammad Chandra, dan
Yang terhormat, yang saya banggakan, yang saya hormati, wah ini banyak sekali nih karena senior saya katanya ya. Bu Dirga Ayu Lestari MPD nih ya. Kita sama-sama kebetulan alumni dari UIN Malang tahun 2019 ya. Ini Ibu Dirga ini salah satu mahasiswa yang nilainya paling tinggi, cum laude dia, hampir 4,9 ya Bun. 4,9. Emang ada ya? Tiga Ada ya? 3,9 ke 4,9 sih. 3,92. Iya, 3,92. Alhamdulillah ya. Saya menengah-menengah saja. Nah, beliau ini salah satu mahasiswa yang memang pintar mungkin ya di kelas waktu itu ya. Saya ngeles. ucapkan terima kasih kepada Bunda Ayu ya. Dulu saya manggilnya Bunda ya. Jadi kalau manggil Ibu Dirga agak kagok ya saya manggilnya Bunda. Padahal di PGMI juga di sini ada Bunda Susi tuh. Moderator tuh suka dipanggil Bunda juga. Si Bolo-Bolo namanya Bunda Bolo-Bolo. Oke, terima kasih banyak sudah memaparkan banyak hal, telah bersedia untuk menjadi pemateri pada hari ini. Mungkin dari saya tidak banyaknya, sedikit saja karena tadi yang dijabarkan oleh Bunda Ayu ini sudah luar biasa sekali ya, sangat lengkap mungkin ya. Mungkin saking lengkapnya teman-teman nanti jadi ilmunya jadi tambah banyak nih ya. Jadi medianya tidak hanya yang berbasis konvensional saja, tapi bisa nanti membuat media pembelajaran yang berbasis digital. Nah, dari sekian banyak media yang sudah disampaikan Bu Ayu, mungkin saya hanya ingin mencontohkan satu saja ya. Jadi paling waktu saya sekitar 15 menit lah, 10 sampai 15 menit untuk kita contoh medianya ya. Saya akan mencontohkan, Bunda ada evaluasi media tentang apa? Takutnya sama, kalau sama ya nanti Bunda aja. Saya pakai Bambuzel. Oke, kalau saya pakai AR ya, saya pakai AR dulu sedikit Bun. Iya boleh, saya pakai Bambuzel. Oke. Oke, saya izin share screen. Sebentar. Sebentar. Oh, iya. Oke, sebentar. Baik, teman-teman sudah kelihatan ya? Sedikit saja ini hanya tentang media. Ini salah satu contoh media AR ya. Jadi teman-teman yang selama ini tidak tahu AR mungkin bisa lihat contoh ini ya. Ini salah satu contohnya saja. Ini adalah tentang proyek penguatan profil Pancasila, yaitu temanya tentang makananku, warisanku, dan budayaku ya. Jadi bikinnya nanti teman-teman bisa menggunakan Canva ya. Ini teman-teman ini harus wajib punya Canva kalau zaman sekarang ya, Canva Pro apalagi lah. Biar membuat medianya lebih interaktif ya. Nah, ini beberapa saja petunjuk targetnya. Nah, ini ada medianya saja. Kita langsung ke medianya saja biar tidak terlalu lama. Teman-teman boleh siapkan scanner ya. Alat scan. Tolong, nah ini adalah media ya. Jadi ini ada gambar makanan. Nanti si gambar makanan ini akan berubah gambarnya menjadi 3 dimensi ketika teman-teman men-scan gambar barcode ini ya. Coba, boleh dicoba dulu mungkin ya. Coba pakai barcode. Kalau barcode bisa dicoba dulu ya. Kalau enggak nanti barcode-nya pakai aplikasi Edu ini biasanya ya. Assembler Edu biasanya. Tapi coba saja. Tadi saya bisa sudah saya praktekkan tadi pakai barcode biasa. Nanti kalian masuk ke assembler Edu ya setelah itu. Ada yang sudah coba silakan. Nanti si HP-nya kalian standby-kan di barcode itu ya. Oke, dicoba ya. Bapak mohon izin, lah ini HP-nya satu. Ya, yang HP-nya satu dipakai Zoom nggak apa-apa, nggak usah. Ada yang pakai laptop nggak? Enggak ada. Oke, kalau ada salah satu di antara teman-teman yang pakai laptop, apa ada yang pakai laptop ada nggak? Atau pakai HP semuanya ini? Iva udah, Pak. Iva berhasil? Berhasil. Berhasil ya. Gambarnya seperti apa? Tuh, liatin ya. Jadi Riva nanti di situ ada gambar 3D tentang
makanan tersebut ya. Nanti di situ ada tentang apanya aja, Ripa? Ada sejarahnya. Terus ada apa lagi? Komposisi sama cara memasak. Coba lihatkan lagi ke itu ya. Di situ nanti ada. Nah, ini hasil dari media AR ya. Jadi ketika kalian men-scan barcode nanti akan ada keterangan seperti itu. Dan di keterangan itu nanti akan ada penjelasannya lagi. Paham ya? Ternyata media itu banyak sekali zaman sekarang. Mungkin di antara teman-teman masih ada yang belum mengetahui cara membuatnya. Oke, sebentar. Selain itu nih, kalau kalian mau tahu cara membuatnya, sebenarnya nanti kalian juga pakai Canva juga ya, biar lebih bagus, biar lebih menarik. Ini cara membuatnya ya. Kalau kalian mau yang agak sulit itu kalian pakai Studio Assembler ya. Kalau pakai Studio Assembler, kalian meng-create sendiri, kalian membuat, mendesain apapun sendiri ya. Tapi kalau kalian ingin lebih mudah, jauh lebih mudah daripada membuat sendiri, ini sudah yang ada template-nya ya teman-teman. Contohnya ini ya, masuknya ke Assembler Edu ya, ke Assembler Edu, kalian bisa login dulu menggunakan Gmail ya. Nah, bentar. Nah ini contohnya nih ya, saya akan ini template yang sudah ada ya teman-teman. Ini template yang sudah ada di Assembler Edu. Nah, coba nanti ini saya akan tampilkan dulu yang perkenalan diri ya. Oke. Oke, saya atur makernya dulu sebentar. Nanti teman-teman juga bisa bikin kayak gini ya. Oke, terus ini ya. Oke. Kita pilih yang vertikal saja ya, biar gambarnya ini. Next. Nah, ini yang akan diberikan ke siswa ya. Coba teman-teman scan lagi yang ini. Riva, tolong scan lagi Riva. Riva bisa scan lagi barcode-nya yang ini. Ayo, yang lain mungkin selain Riva yang HP-nya tidak dipakai Zoom, boleh coba scan barcode ini ya. Coba. Sudah Riva? Belum. Ya, saya bantu scan kan. Enggak ke scan, Pak. Coba ke scan. Masa, bentar. Gambar gajah bukan, Bapak. Gambar gajah. Kok gambar gajah? Gambar orang. Oh, bentar coba. Ulang. Ini udah ke-scan. Jadi si scan-nya harus standby di ininya ya, di barcode-nya jangan digeser-geser dulu ya. Sampai Adanya gambarnya gajah, keluar. Pak. Gajah ya? Iya. Oh, jadi gajah ya? Iya, gambar gajah. Bentar. Saya coba dulu, di HP saya gajah juga nggak? Pembelajaran Oh, nih. enggak, di HP saya malah gambar anak tuh. Di HP saya, gimana ya cara ngeliatinnya? Di HP saya gambar anak-anak ini, kok di kalian gambar gajah ya? Contoh saya screenshot dulu. Sama Pak, gambar anak-anak. Gambar anak-anak ya, ini di HP saya gambar anak-anak loh. Gambar Pak Adi nih pakai baju SD. Nah, itu ya, benar ya. Di Teh Nurmila pakai ini ya, gambar anak pakai baju SD ya. Iya. Nah, jadi ingat ya teman-teman yang mau membuat AR atau augmented reality nanti juga bisa ke sini ya, ke Assembler Edu dipadukan dengan Canva biar nanti medianya lebih menarik ya. Kayak ini Assembler sudah dipadukan dengan Canva ya. Nah, jadi ini ada nama-nama makanan. Jadi nanti ketika di-scan itu akan muncul gambar makanannya secara 3D sekaligus tentang materi pelajarannya. Seperti itu. Ya, itu sedikit saja hanya contoh dari saya tentang media AR. Nah, selanjutnya Bu Dirga akan menampilkan lagi yang lain nih. Ya, sebelum tanya jawab nih. Oke, Bu Dirga, silakan sebentar saya ini dulu. Stop dulu.
Stop ya. Oke, Bu Dirgayu masih ada? Siap. Kita sesi tanya jawab dulu, itu yang Mbak Muzil Tanya- nanti buat evaluasi. Oh, oke. Kalau gitu silakan. Teh Susi dipandu lagi. Teh Susi katanya tanya jawab. 3 orang cukup apa mau 10 orang Bu Dirga? Ya, gimana Pak Adi aja? Aman. Boleh yang ingin bertanya silakan ke Bu Dirga langsung ya. Udah bisa langsung Bapak ini? Oh, boleh, nih boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon izin Ibu, saya Leni Handayani di semester 2. Izin bertanya, apa tantangan utama yang Ibu hadapi dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis dan digital dan bagaimana Anda mengatasinya? Terima kasih. Ya, kembali kasih Leni. Gimana? Ditampung dulu ya, Pak Adi. Mana moderatornya nih? Boleh. Teh Susi mana nih moderator? Baik, Teh Susi. Ini Bapak aku disalib. Teh Susi lagi ngemil kayaknya Bu, dia mau hobi ngemil. Ih, nge-lag apa gimana Pak? Tes. Ada. kok ada. Teh Susi. Yang lain Ya, ditampung dulu. Izin bertanya Ibu. Bisa diulang tidak pertanyaannya? Bu boleh nih, bisa diulang nggak pertanyaannya katanya? Halo Teh Leni. Masih ada tidak? pertanyaannya tadi Apa tantangan utama yang Ibu hadapi dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis digital dan bagaimana mengatasinya? Teh Mila mungkin tadi mau nanya sekalian aja Bun, biar dirempet Bunda biasanya pinter. Ayo Teh Mila nanya dulu Teh Mila. Iya Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurmila dari semester 6. Izin bertanya kepada Ibu Dirga. Mungkin pertanyaan saya sebagian menjawab pertanyaannya Ibu Leni ya. Karena saya mau bertanya tentang solusi tantangan menggunakan media digital. Saya kan mengajar di kelas 4 ya Ibu. Nah, saya pernah mencoba, tapi menurut saya itu lebih mudah menggunakan media pembelajaran konvensional selain kalau media digital itu lebih menyita banyak waktu Ibu dari mempersiapkan alat-alatnya, instalasi listriknya lah segala macam. Bukannya kita maksimal dalam menyampaikan materi, tapi waktu kita tersita banyak untuk mempersiapkan media digital tersebut. Nah, menurut Ibu solusi yang tepat itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Nurmila. Kalau ada satu lagi boleh ya Bun, satu lagi. Waktu kita sampai 3:30 aja deh. Terus 3:30 lebih. Sok satu lagi kasihan Bunda Dirganya belum minum katanya. Ngap. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jawab aja dulu Bun, belum ada lagi. Ada berpikir kayaknya nih. Oke, jawab aja ya. Siapa tadi? Leni dan Nurmila ya, terkait dengan tantangan. Tantangan yang kalau kita buat itu tentu tantangan terbesar adalah diri sendiri ya, Leni ya. Ya, karena niat aja nggak cukup gitu. Sama, ibu juga, ibu pengen bikin media yang gimana gitu ya, supaya yang menarik, yang relevan gitu ya, sesuai dengan kondisi saat ini gitu, yang benar-benar peserta didik itu fokus gitu ya terhadap media kita. Tentu tantangannya yang pertama adalah diri sendiri. Diri sendiri kenapa? Karena jiwa-jiwa males gitu ya. Itu faktor utama ya. Faktor internalnya adalah diri kita sendiri. Sehingga ketika kita ingin melakukan sesuatu ya do it gitu ya. Jangan cuma niat, tapi ya do it ya, lakukan, bikin aja.
Mau salah, mau benar, mau bagus, mau enggak, bikin aja dulu. Gitu. Kalaupun ketika sudah kita mulai, kita aksi gitu, kita mentok gitu. Mentok itu dalam artian ini selanjutnya kayak apa ya. Nah, teman-teman itu sekarang itu dimudahkan dengan berbantuan ataupun kita mau bikin sesuatu itu tinggal voice muncul. Tinggal ketik, ada caranya gitu. Ya, mudah akses apapun, mau bikin apapun kayak tadi barusan Sember Edu juga kayak apa ya? Nah, kalau kita mau bikin pasti bisa. Maka yang harus penting dilakukan adalah melawan diri sendiri. Jangan hanya niat, tapi duit lakukan, bikin gitu. Itu. Cuman tantangan secara kalau di buku begitu ya. Kalau saya sih itu aja ya. Yang di buku itu kalau secara tekstual begitu ya, tentu yang pertama itu adalah aksesnya. Ya. Karena kayak tadi pertanyaan darinya siapa? Nurmila ya. Katanya di sekolahnya malahan ya udah Bu pakai media yang konvensional aja, nggak usah digitalan gitu ya. Susah, lama. Nah, lama itu karena butuh persiapan gitu kan. Tapi kalau misalkan kita sudah prepare, ya tinggal pakai, tinggal gunakan, sudah disetting, tidak mengganggu waktu gitu ya, sudah emang saat mau dimulai ya emang udah ready gitu ya. Tapi kalau misalkan jam masuk kita baru angkat laptop, angkatin fokus, misal angkat ini, pasang ini, nyolok ini atau segala macam, ya lama gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah prepare-nya, ya persiapan kita ya, Mbak Mila ya. Dan ketika ditanya solusinya yang menarik yang mana, semua media itu kalau kita kemas dengan niat sungguh-sungguh menarik, insya Allah menarik. Pilihan, tidak menjustifikasi, oh pakai media digital bagus, oh pakai konvensional nggak bagus, nggak begitu juga. Harus proporsional, harus disesuaikan. Nggak selamanya harus pakai digital, nggak selamanya harus konvensional. Kita mix and match aja. Kita kombinasi saja, combine aja. Kadang-kala kalau materinya ini udah deh yang konvensional, ya nggak apa-apa pakai konvensional. Dan itu tetap harus dilestarikan, harus terus diberdayakan, jangan fokus ke yang digital aja, enggak. Gitu ya Mbak Mila ya. Selama pengajar atau gurunya itu lebih nyaman, ataupun siswanya lebih nyaman dengan yang media pembelajaran konvensional, mah nggak pakai yang konvensional. Tapi kalau misalkan kita niat pengen media digital tadi ya, kayak Mbak Leni gitu ya, ya kita prepare dan kita bikin sebagus mungkin, ya kita bikin semudah mungkin. Lalu persiapkan akses internetnya itu nggak lama atau nggak lelet. Pastikan listriknya itu jangan pas lagi padam gitu ya. Jadi tanya PLN gitu lah perlu ya. Kan itu kan distraction ya. Kadang-kadang kita udah prepare gitu ya, ternyata ada pemadaman, otomatis yang nggak bisa pakai yang namanya elektronik, nggak ada aliran listrik ya gimana gitu. Tentu harus ada plan B gitu. Gitu ya kalian nih ya. Yang jelas gitu. Yang jelas tadi pokoknya tantangan terbesar tuh ya kita dulu mau buat aja. Nggak bisa, pasti bisa. Banyak tutorial di YouTube, ada di Google, gampang. Sama saya juga nggak bisa, karena pengen bisa ya belajar sendiri. Bukan diajaran di kampus, tanya aja sama Pak Adi. Diajarin nggak kita Pak Adi waktu magister? Enggak ya. Enggak. Nyari tahu sekarang ya, supaya mengupgrade diri ya kita belajar gitu. Sekarang yang trendin apa nih? Oh bikin ini, kita coba kulik-kulik. Jadi rajin gitu, rajin ngulik sesuatu, pengen bisa dan yakin bisa. Itu juga. Syaratnya itu kita itu mau lakukan dan yakin bisa. Itu. Kalau kitanya udah pesimis, niat-niat doang gitu ya nggak jadi-jadi. Gitu. Yakin, kemudian lakukan. Pasti bisa. Gitu. Gitu ya, Kak Mila, Kak Leni. Ya, siap. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Ibu. Mana Mbak Susi? Masih ada pertanyaan? Tesus. Bu Wiwin mau nanya, Bu Wiwin. Oh iya, tadi saya Pak Adi lupa belum nyapa Pak Rektor. Ada Pak Rektor kah? Nggak ada. Enggak ya. Kalau tadi saya taunya Pak Dekan. Jadi. Budaya kita kalau acara apapun rektornya nggak ada, selalu kita sebut namanya, Bun. Oh, Masya Allah. Dan lebih berkah katanya. Amin. Ya makanya tadi saya cek nggak ada.
Baik, teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan boleh, mumpung Bunda Dirganya sudah kita booking nih ya. Iya, ini selesai ngajar di UI langsung nih. Belum kemana-mana, masih saya di Iya. kelas. Kasihan tadi saya telepon terus ini. Teh Ida mau bertanya, Teh Ida boleh. Ini yang laki-laki mana nih, Pak Maulana? Ya, sudah. Fajar tuh Pak, Fajar Pak. Badru. Mungkin Saya dari, mau tanya Bapak. dari siapa yang mau tanya? Mbak Wiwin. Saya udah, aduh, Oh, Bapak Wiwin. on cam Teh Ida. iya. Punten on cam-nya ini wujudnya sedang tidak baik-baik saja Oh. Bapak. Baru pulang aja. Wujudnya cair apa gas? Punten ya. Mungkin dengan suara aja ya Pak ya. Ya Ibu ya. Iya, kalau sih saya mah iya aja. Hatur nuhun Ibu sebelumnya. Bu, punten kalau untuk dampak jangka panjangnya itu apa ya Bu ya dari ketergantungan pada pembelajaran digital tersebut gitu. Karena kan terhadap interaksi sosial dan perkembangan emosional siswa itu kan karena berbeda-beda gitu Bu. Kira-kira dampak panjangnya apa Bu? Dampak apa penggunaan media? Iya, pembelajaran digitalnya. Ada lagi? Sudah cukup itu aja Ibu. Masih ada biar sekalian? Yang lain mungkin Bu coba. Dari kampus STI PI Haji STIK ada Bun mungkin mahasiswa. Ada nggak Ikut nih? ah? Tadi sih ini ada mahasiswa UIN juga ada nih. Mahasiswa UIN juga ada ya. Oh, ya. Rahmawati ada, sana lagi nih saya. Tarif ada, Eva ada, Wajar. Barangkali mau bertanya lagi katanya udah bosan nanyanya. Iya, mungkin nama saya udah bosan mereka. Arif ya, Vijay ada, Siti Aisyah nih, saya Taika juga ada. Ada. Yang dari Unsija juga ada nih. Mantap. Oke, nggak semua ya. Siva tuh. Silakan Siva. Ini tes susinya kemana ini ya? Lagi tahajud kayaknya. Izin bertanya, Ibu. Boleh Siva. Fadila Syifa dari semester 8. Ingin menanyakan bahwasanya bagaimana cara kita meyakinkan seorang guru yang tidak mau repot dengan media pembelajaran. Sudah, Kak Ya, gurunya gitu aja. nggak mau bikin media ya, malesan Ya, atau gurunya males gitu ya bikin media. bayarannya detik cina Bun. Udah dulu kali ya Pak Dia biar nggak Ya lupa udah, ya. kan udah cukup ya 4 pertanyaan cukup banyak. Oke, tadi pertanyaan dari siapa Wafa ya? Siapa tadi yang Ya, pertama? Wafa Ida. Oh Ida. Tadi dampak ya. Kalau ngomongin masalah dampak itu kan impact ya. Impact itu kan pasti ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Nah, tentu kalau misalkan yang positifnya dulu deh ya, yang positifnya dulu tentu kalau terkait dengan media pembelajaran digital, ini rekam jejaknya ya akan selamanya. Kalaupun pembuatnya sudah, mohon maaf tidak ada, tapi karyanya akan tetap ada, itu udah pasti ya. Apalagi kalau itu sudah di-share di medsos misalkan, hasil karyanya tersebut. Nah, kemudian selain itu apa dampak positifnya yang lain ya? Dampak positifnya yang lain tentu adalah kita bisa membangun jejaring sosial karena kita kan mengakses gitu ya, mengakses berbagai media digital, entah kita upload ataupun kita download ataupun kita berinteraksi begitu ya, itu pasti membangun jaringan sosial atau komunitas tertentu ya. Seperti saya dulu tuh ya fokus yang ngajar gitu ya, tapi setelah sini karena kita juga ada kebutuhan terkait dengan media ya, bergabunglah juga dengan komunitas affiliate trainer gitu ya. Jadi kita manfaatkan media tidak hanya mengedukasi tapi menghasilkan cuan gitu ya. Jadi omset, jadi mindset kita juga selain mindset kita mengedukasi dan ingin berbagi, tapi kita mindset kita juga mindsetnya jadi omset gitu ya. Gitu, itu dampak positif ya.
Bahkan ada beberapa yang memang konsen gitu ya, yaitu bisa dibeli gitu karyanya. Nah, kemudian juga dampak positifnya ya akses informasi cepat, mudah gitu ya. Gampang dimanapun, kapanpun, sekalipun nggak lagi waktu jam pelajaran bisa diakses gitu. Itu kan positifnya. Tapi kalau misalkan untuk negatifnya, biasanya kalau misalkan sudah enjoy, sudah rutinitas daily-nya itulah penggunaan digital, ya pasti ketergantungan ya. Jadi yang udah candu begitu ya. Jadi kalau misalkan pakai yang biasa mungkin dia nggak menarik begitu. Itu jangka panjang ya, jangka panjang yang negatif ya. Kemudian juga yang namanya digital itu kan kita platform tidak berinteraksi secara nyata ya gitu ya. Kalaupun penggunaan yang sinkronus ya. Jadi interaksinya tuh ya tidak secara langsung. Jadi interaksi sosialnya itu paling itu ya mengurangi ya. Jadi berkurang lah pengurangan interaksi sosial secara langsung begitu. Apalagi ya, paling ya masalah ini kesehatan mental barangkali ya. Kayaknya yang ya sesuai dengan pengalaman artinya gini. Kesehatan mental di sini biasanya dampaknya kalau kita memposting sesuatu berupa media digital misalkan, terus digital itu kan tidak semua orang tuh bisa nerima ya. Gak semua orang ya, apalagi netizen gitu ya, kayak terkenal begitu. Gak semua orang bisa menerima karya kita gitu. Nah, biasanya itu kan ya cyberbullying kali ya, kadang-kadang ada aja barangkali ya masuk DM ke kita ataupun komen gitu ya, komen media kita, paling itu kayaknya yang menjadi dampak negatif ya. Tapi selama kita tetap berpikir positif, kita itu niatnya adalah berbagi ya, kita itu juga niatnya hanya untuk bermanfaat buat banyak orang ya, adapun cyberbullying ataupun kata-kata komenan-komenan yang dari lain yang tidak mengenakan hati kita, ya udah kita blok aja. Itu sih. Oh ya, baik Ibu, terima kasih penjelasannya ya. Atur nuhun. Oke, tadi sifat mana sifat apa? Sifat tadi. Hadir Pak. Tadi sifat Ibu lupa. Yang malas bikin media gimana, Bun? Ya gitu, bagaimana cara meyakinkan seorang guru? Meyakinkan Bu Guru. Ya, gampang Teh Sipa. Pertama ya, kalau kita ingin meyakinkan Bu Guru ya, kita identifikasi dulu guru itu tuh gimana backgroundnya, dia tuh sukanya apa, dia tuh fashionnya tuh kemana gitu. Jadi supaya obrolan kita ketika kita ingin mendekatkan emosional kita terhadap seseorang, kita perlu cari tahu dulu dia itu siapa. Jadi kita kenali dulu sifat-sifat gurunya atau backgroundnya kayak apa nih. Nah, lalu pelan-pelan Kak Sifa ya. Jadi kita itu nggak bisa gerusuk-gerusuk, Bu pakai ini bagus nggak? Ya, kita kalau misalkan pengen mengedukasi, kita brand image kita dulu. Ya, Sifa bangun brand image Sifa, bahwasanya Sifa itu misalkan seorang pengajar atau pendidik yang ahli di bidang media digital gitu. Dan respon siswa itu positif. Nah, itu dielukan. Jadi bangun dulu nih image Sifa sebagai pengajar yang memang expert di bidang media digital. Kalau itu sudah kita meyakinkan guru, insya Allah kan mudah. Karena kita bukan hanya berbicara, bukan hanya teori, tapi realita, fakta membuktikan bahwasanya Sifa itu selalu menggunakan media digital yang bagus, yang baik gitu ya, yang efektif, dan anak-anak tuh suka gitu. Anak-anak tuh pasti mau media digitalnya Kak Sifa, mau belajarnya pakai media buatan Bu Sifa misal. Nah, hal-hal kayak gitu itu bisa mengkontaminasi pikiran-pikiran Bu Guru itu supaya tertarik ke media digital. Dan ketika males, mohon maaf, punten ya, sekarang itu kan udah nggak lagi zaman yang namanya guru diam nggak bisa bikin digital gitu ya, dipaksa buat berkreasi. Mau tidak mau, seorang guru, seorang pendidik harus adaptif dengan perkembangan teknologi. Tentu bukan hanya dari pihak rekan kerja atau guru sesama guru, tetapi pimpinan yang punya kebijakan, yaitu kepala sekolah, pengawas, bahkan kepala dinas yang memberikan informasi bahwasanya guru harus melek teknologi, harus menggunakan ini, diadakan pelatihan gitu ya, sosialisasi ya. Insya Allah itu juga akan memberi kekuatan kepada guru tersebut agar mau gitu. Jadi
bukan karena bisa, tapi karena dipaksa gitu ya. Karena memang untuk berkarya kita harus memaksakan diri, karena kalau tidak memaksakan diri kita ya terlena, males, ya udah nggak punya karya apa-apa gitu. Guru yang males masukin ke barak aja Cina, bener. Panggil Kang Dedi. Cocok. Ya gitu, makanya jadi guru yang rajin gitu ya, pasti bisa. Gitu ya. Kasih, Pak. Ya, Oke, Bu Nadirga rasanya cukup ya. Cukup ya, kita evaluasi ya. Evaluasi. Nanti bayarannya tambah mahal ini kalau tambah lama. Tak aja. Izin share screen lagi ya, Pak Adi, punten. Boleh Bang Abun. Oh, punya Pak Adinya belum di ini kan, Pak Adi? Belum ya? Belum. Sabar. Bentar, Bun. Dari tadi itu belum ya? Belum, masih assembler. Sudah. Bun. Oke. Oke, sebenarnya ini evaluasi ini kita pakai aplikasi Bambuzel ya, gamifikasi. Ini biasanya dipakai untuk evaluasi tim ya, berkelompok ya. Sekalipun anak-anak itu nggak bawa handphone, nggak ada gadget gitu ya, misalkan, nah pasti bisa gitu ya, bisa dipakai begitu ya. Sebenarnya ini dibagi 2 tim, Pak Adi. Dibagi 2 tim, tapi kita anggap aja tim satunya nanti timnya Pak Adi gitu, yang tim 2-nya saya gitu ya, yang dari Subang dan Serang gitu. Yang Serang mana ada nggak ya orangnya? Takutnya ada tapi nggak ada orangnya gitu. Oke. Yuk, jadi nanti ini games ya seputar evaluasi yang tadi. Nah, teman-teman, di sini ada 10 kotak, ada distractionnya, jadi nggak semuanya bentuk pertanyaan gitu ya. Nah, nanti ketika dibuka itu nanti dijawab, kalau betul nanti saya akan klik yes, ya kalau salah pasti no gitu. Bisa dipahami ya? Anggaplah tim Pak Adi tim 1 gitu. Kalau saya bilang tim 1 jawabannya apa? Misal, kalau saya tim 2 jawabannya bisa gitu ya. Tim 1 hadir. Jawabannya hadir tuh ya, bilang gitu ya, tim Subang ya. Tim 1 Hadir. Oke. Pilih nomor 1. Juru bicaranya siapa nih? Sunanda juru bicara sok saha. Badru dah. Nah, Pak Nanda ya. Yo, Pak Nanda nomor 1 ya. Oke. Suruh jawab nanti Pak Nanda. Oh, mohon maaf, go to last place, belum apa-apa udah kena distraction, sorry ya. Jadi ada pengurangan karena tadi ada distraction ya. Hati-hati dalam memilih kota. Oke. Tim 2 bisa, mana suara? Ada nggak yang dari Serang? Ini nggak muncul apa gimana? Muncul tadi teman-teman. Ada nggak? Ada. Tarif ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Bu. Masih slide terakhir mepet. Makanya saya bingung tadi tuh. Pokoknya tim laki-laki perempuan. Yang tim 2 perempuan ya. Mbak Mila, Mbak Sapa ikut tim saya. Tim 2 bisa. Yo jawab ya. Pilih nomor berapa? Ibu, layarnya nggak ini. Masih penutup, Bu. Nah, ini layarnya belum pindah. Masih di terima kasih. Oh iya kah? Iya, makanya dari tadi milih nomor yang mana? Nomornya nggak ada. Iya. Gak ke-share, Bun. Bentar. Masih belum? Belum. Wait ya. Belum, Bu, belum. Ih, kasihan sekali. Sebentar. Mengulangi. Diulang, Bu. Siap. Oh, tadi teh belum. Belum. Saya ulang ya. Coba di close dulu aja kayaknya, Bun. Di close dulu touch screen-nya. Sudah? Masih belum. Nah, Udah.
Dah. Oh iya, sorry. Oh tadi tuh dari awal tadi nggak ya? Nggak ada, iya. Kok baru bilang? Oke, nggak apa-apa. Lanjutin ya. Ya, Tim lanjutin. 2 Minus, Bisa. euy. bisa. Adi. Jawab dong, bisa. Ya. Bisa. Ibu-ibu deh. Tim 1 laki-laki nah. Tim 1 laki-laki, tim 2 perempuan. Heeh. Nandar nomor seberapa? Nomor berapa, Ndak? Ini Mbak Mila. Mbak Susi. Nomor Mbak Wiwin boleh. 8. 8 ya. Tuh dijawab. Baca. Tahun 2000-an media pembelajaran berkembang menjadi apa? Media digital, Ibu. Dicek, yakin? Yakin? Menjadi media digital. 100%. Oke, kita Media cek ya. digital. Oke, good. Hebat. Media pembelajaran digital. Oke. Tim 2 bisa. Iya, tim 2 bisa. Tim 1 -5, tim 2 25. Sekarang kembali ke tim 1. Tim 1. Bisa. Teh Leni. Iya. Laki-laki hadir gitu. Kan Tim Hadir. 1 laki-laki, kuncinya Oh, tim hadir. 1 laki-laki. Aduh, iya berat. Ayo laki-laki ya, mana Ayo. laki-laki? Laki-laki. Hadir. Maul. Perempuan mah tim 2 aja. Oke, Maul, ayo Maul. Hadir. Ya, hadir. Nomor 4. 4. Nah, dibaca. Instagram. Media sosial yang kalian ketahui sebutkan. Instagram. Ayo, Instagram. lelaki. Instagram. Facebook, Bu. WA. Apalagi? Snapchat. Twitter. Yakin yang kalian sebutkan media sosial, yakin? Instagram. Kita cek ya. Facebook. Oke, good. Anggap aja ada Instagram, Facebook, Twitter. Oke, good. Tim 2. Bisa. Nomor? 9. Nah, bagaimana Bagaimana kriteria pemilihan platform yang tepat? pemilihan Tadi platform kriterianya yang harus apa? Identifikasi target. Terus? Identifikasi target harus disesuaikan dengan umur. Ada lagi? Cek? Sudah? Yakin? Basis kurikulum. Terus? Ada lagi? Survei referensi. Oke, kriteria pemilihan platform ya. Harga Kalau sesuai yang anggaran, Bu. Iya, kalau yang tadi itu adalah Salah, tadi salah. mengidentifikasi pembelajar ya. Salah, Tadi mau jawab ada Minus 20. Ya, mohon maaf. Ya, nggak ada nilai ya, ups ya. Tim 1, Hadir, Badru. Hadir. nomor Hadir, yang lain. Nomor 7. Nomor 7, Pak. 7. tuh. 7 F. AR. Augmented reality. Augmented reality. Oke, cek ya. Iya, betul. Augmented reality. Tim 2 bisa. Yuk, nomor. Nomor berapa, Put? Nomor 5. 5. Bagaimana Bagaimana- cara? Nah, ini baru. Kebutuhan pembelajaran tadi yang disebutkan Bu Wiwin ya. Kopi paste lah, kopi paste. Kurikulum. Terus. Identifikasi target. Terus. Ya. Survei referensi ya, kayak gitu ya. Coba Iya, kita Ibu, cari aku tahu jawab. benar gak sih? Identifikasi target, survei. Betul. Good. Wah, tim 1 40, tim 2 50. Yuk, tim 1. Hadir. Heran sebelah. Hadir 10. nomor 10, Bu. 10. Tahun berapa internet berkembang? Dan 8. Dicek. Berapa? 90. Tahun 90, Bu. 98. Iya, betul. 90-an ya, 98 ya. Oke, good. Hebat. Tim 2. Masih. Bisa. 6. Arti media. Media. Tar dulu. Perantara, Bu. Perantara atau medium. Oke, cek ya. Oke, betul. Ya, soal terakhir tim 1 nomor. Iron, Nomor saya tiga. Iron. 3.
Double point. Wah. Udah ya, maaf ya, kita menang ya. Kali ini. Silakan dijawab arti podcast. Arti podcast. Apa podcast saya? Ayo. Salah. Wah, ya. 1, 2. Jawab. Maul, jawab. Ayo perempuan mana jawab? Tanya jawab bukan sih, kayak semacam apa sih namanya? Fernanda. Mengkritik kayak gitu, Bu. Salah. Minus. Arti podcast itu episode program di internet yang ditayangkan baik beraudio rekaman secara real time. Sorry. Siapa pemenangnya? Serem kali lah. Pemenangnya anjing. Bergubuk ya. Ini bagaikan Sorry ya. pura-pura dengan inti ya. Oke, pemenangnya tim 1 ya. Congratulations. Gitu. Jangan bayarin seblak. Yang kalah yang terakhir, woi. Begitu ya teman-teman sekalian, ya tuh pakai bambuzel. Jadi nanti bukan hanya bisa menjawab pertanyaan, tapi memilih kotak ketika nggak usah jawab tapi double point, ketika nggak jawab malah minus. Nah itulah namanya juga permainan. Tapi permainan ini kita rancang untuk mengevaluasi materi hari ini. Oke, izin saya salatin lagi. Oke. Oke. Lalu ya Pak Adi ya. Setiap anak terlahir dengan keunikannya sendiri. Marilah menjadi calon pendidik yang bertumbuh dan berkembang optimal. Sejatinya diri dengan rasa bahagia, bebas, dan diterima. Di langit ada pelangi, tak lupa aku hitung warnanya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu materinya. Ya. Bu Dirga, hatur nuhun. Dipoto dulu Bun ya. Sebelum ditutup foto dulu lah. Siap, foto dulu Tan. Ya, buat dokumentasi. Share screen-nya Bun, punten. Oke. Ya. Yang on cam dulu ya, belum on cam ya. On cam, tunjukkan senyum terbaik. Jangan lupa bahagia, jangan cemberut. Cheese, buncis gitu ya ngomong. Pak Adi bilang buncis, biar cheese. Siap. Ya, dipoto ya, di screenshot ya, teman-teman Boleh lain Pak ya. Badrul silakan. Bentar. Spotlight for everyone ya. Gimana? Nampilkan semua Bilang gimana ya? buncis. Semangka. Ya. Siap, dipoto ya. 1, 2, 3. Bentar, Pak. Bentar ya, karena operator. Ini cara nampilkan semua gimana ya? Saya udah screenshot, kok. Benar di screenshot ya. 1, 2, 3. Ulang Pak. Oh, ulang. Untuk ulang lagi, cina lagi. Ayo. Bentar. Udah cengir mulu nih, Dik. Siap, 1, 2, 3, cheese. Oke, sebentar. Oke. Main-main ke Serang semua. Maul ngepris, Maul. Oh ya, teman-teman yang belum absen mohon segera diisi ya. Linknya ada di kolom komentar. Bunda Ayu, terima kasih banyak waktunya ya. Siap, terima kasih Pak Adi, Pak Badru semuanya, Pak Dekan, Pak Kaprodi, adik-adik semuanya. Terima kasih. Next kita gantian di sana ya. Siap. Ya. Terima kasih Pak Adi. Badru ditutup. Terima kasih. Maul. Silakan MC. Baik, terima kasih kepada ingatkan, moderator dan absen dulu. narasumber atas sesi yang sangat bermanfaat, juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Saya Maulana Rizky Zaidan, mewakili panitia. Mohon maaf jika ada kekurangan selama memandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Sampai jumpa semuanya. Makasih Pak Adi. Izin live ya. Sami-sami Mengingatkan atur juga kembali Kak buat teman-teman Bunda yang ya. belum mengisi daftar hadir Assalamualaikum. untuk Waalaikumsalam. mengisi terlebih Mungkin live ya, dahulu masih ada via acara nih. chat yang sudah dikirim oleh Badru. Keluar. Ya, Ibu silakan keluar. Baik, Kak Imam Baihaqi.